Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan menceritakan sebuah film keluaran tahun 2008 yang berjudul Dostana. Film ini menceritakan dua orang playboy kelas kakap yang berpura-pura menjadi hombreng tulang lunak agar mereka bisa menyewa sebuah apartemen yang dihuni oleh wanita cantik dan semlohai. Kekocakan terjadi ketika dua orang ini harus berperan sebagai pasangan hombreng. Film ini dibintangi oleh artis-artis terkenal India seperti Abhishek Bachchan, John Abraham, dan Priyanka Chopra. So, mau tahu gimana kekonyolan film ini? Nggak usah pakai lama, lempar Ombre Walk Story. Di awal film, kita sudah disuguhi oleh pemandangan indah, lakukan body yang aduhai dua orang playboy kelas berat, plus mbak-mbak semlohai sebagai penari latar. Tak lama, terlihat salah satu playboy yang bernama Sam, yang terlihat kecapean karena habis enak-enak dengan teman wanitanya semalam. Tak lama, Sam keluar kamar untuk mengambil sarapan. Ternyata di apartemen itu juga ada pasangan lain, yang semalam juga melakukan enak-enak. Tak lama, Sam dihampiri oleh Kunal. Ternyata mereka sama-sama belum saling mengenal. Mereka cuma mampir olahraga malam di apartemen teman wanitanya yang kebetulan satu apartemen. Di sini mereka berdua akhirnya berkenalan satu sama lain. Kunal diperlihatkan sebagai seorang fotografer model bikini. Sedangkan Sam bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Tak lama teman wanita Kunal datang. Dia mengatakan bahwa mulai saat ini Kunal tidak bisa lagi numpang tinggal bersamanya karena dia sudah menemukan pria lain yang lebih greng. Temannya ini menyarankan Kunal untuk menyewa apartemen sendiri mulai saat ini. Beberapa saat kemudian terlihat Kunal dan Sam yang sama-sama menghentikan taksi yang sama. Mereka berdebat siapa yang harus mengalah turun, tetapi ternyata tujuan mereka sama. Tak hanya gedung yang sama, ternyata nomor apartemen tujuan mereka juga sama. Diketahui di sini mereka berdua sedang mencari apartemen murah yang disewakan. Sesampainya di unit yang dimaksud, mereka terkagum-kagum karena penampilan apartemen itu sangat mewah dan tidak terlihat seperti apartemen murah. Pada saat terkesima dengan interior unit itu, mereka dikagetkan oleh seorang tante-tante yang tiba-tiba muncul. Ternyata tante itu pemilik unit apartemen. Dia langsung mengusir Sam dan Kunal karena dia hanya menerima penyewa cewek dan tidak menerima penyewa laki-laki. Karena di apartemen itu juga tinggal keponakannya yang cewek. Bila dia menerima lelaki, bisa-bisa malah tekdung nanti keponakannya. Di luar, Kunal dan Sam akhirnya kembali berkenalan dan mereka sama-sama curhat bahwa mereka sama-sama harus segera menemukan tempat tinggal karena mereka berdua sama-sama diusir oleh teman wanitanya. Lagi enak-enaknya curcol, tiba-tiba pembicaraan mereka diganggu oleh mas-mas tulang lunak yang mengira bahwa Sam dan Kunal pasangan hombreng. Mas-mas presto itu teringat pacarnya yang sudah lama pergi. Nah, ketika Sam hendak memakan hotdognya, dia menyadari sesuatu. Dia teringat dengan batang pukonnya. Dia memiliki ide gila dan langsung mengejar Kunal. Dia memiliki rencana. Kun, kita kan lagi butuh tempat tinggal murah secepatnya nih. Aneh punya ide. Bagaimana bila kita pura-pura menjadi hombreng agar bisa diterima di apartemen Tante Sita? Awalnya Kunal menolak karena dia tidak mau berpura-pura menjadi cowok tulang lunak. Tetapi karena tidak memiliki pilihan lain, dia menerima ide gila Sam. Singkat cerita, mereka kembali ke apartemen Tante Sita. Di sini mereka menjelaskan bahwa mereka adalah pasangan Holmes dan tidak mungkin mereka akan tertarik dengan keponakan Tante Sita. Di sini mereka juga menjelaskan bila mereka tinggal di sini, mereka bisa menjaga keponakan Tante Sita. Mendengar penjelasan pasangan konyol ini, Tante Sita kepikiran dan dia mengatakan, "Aku tanya keponakanku dulu ya." Di sini Sam dan Kunal sudah membayangkan wujud dari keponakan Tante Sita. Sam malah lebih parah dengan berkata, "Lihat aja tantenya kayak gitu, pasti keponakannya nggak jauh beda." Tetapi dua playboy ini langsung kicep ketika melihat wanita cantik, anggun, dan semlohai di depannya. Ternyata Neha adalah keponakan Tante Sita yang nantinya akan tinggal bersama mereka. Tante Sita menjelaskan kepada Neha bahwa mereka berdua adalah tulang lunak yang kelamaan di presto, jadi aman bila mereka tinggal bersamamu. Pada saat Neha dan Tante Sita setuju para cowok bandeng presto itu tinggal, Kunai malah ingin pergi karena dia tidak mengira bahwa Neha sangatlah semlohai dan dia takut nggak bisa menjaga kandang burungnya. Tetapi ketika melihat bemper Neha,
Mereka akhirnya setuju menyewa kamar di apartemen itu. Dan konsekuensinya, mereka harus bersikap mesra satu sama lain. Tetapi, pada saat Sam dan Neha mengobrol, Kunai tak sengaja tersandung dan akhirnya mereka bertumpuk-tumpuk kayak pindang di keranjang yang biasanya dijual abang-abang tukang sayur keliling. Tante Sita yang melihat itu malah tambah yakin bila mereka berdua emang hombreng. Tante Sita kemudian menanyakan pekerjaan mereka. Tetapi ketika Kunal menjawab dia adalah seorang fotografer model bikini, Tante Sita malah pengen ikutan difoto. Dah, Om bayangin aja mual. Di sini Neha dan tantenya penasaran semenjak kapan mereka berpacaran dan bagaimana kisah cinta mereka dimulai. Karena tidak ingin ketahuan, akhirnya Sam dan Kunal mengarang cerita bahwa mereka pertama kali bertemu di Venesia dan semenjak saat itu mereka saling mencintai. Ingat loh adik-adik, ini cuma film, jangan ditiru atau dijadikan inspirasi ya. Ingat, lebih baik kalian pacaran dengan yang beda jenis. Tetapi kalau kalian emang punya bakat belok sejak dini, ya terserah deh, itu hak kalian, resiko tanggung sendiri. Dan semenjak saat itu, Sam dan Kunal pindah ke apartemen Tante Sita. Mereka menghabiskan hari-hari dengan sukacita. Tak terasa, Sam, Kunal, dan Neha malah menjadi semakin akrab. Mereka sering menghabiskan hari-hari bersama, tanpa tahu bila kedua playboy ini tersiksa karena celana mereka jadi sempit. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga pergi ke kantor imigrasi untuk memperpanjang izin tinggal di Amerika. Pada saat mengantri, Neha mengatakan, "Mengapa kalian tidak mengantri di loket khusus hombreng? Bila kalian memang hombreng, kalian bisa mendapatkan izin tinggal khusus dan kemudahan pengurusan untuk pasangan hombreng." Di sini, Sam tidak setuju. Tetapi Kunal memohon kepada Sam karena dia sangat ingin lebih lama bekerja di Amerika. Dia bahkan bersedia melakukan apapun yang Sam inginkan. Tetapi pada saat sampai di loket khusus Hombrengs, ternyata petugasnya adalah orang yang melihat perdebatan mereka tadi di toilet. Tetapi tak disangka, petugas itu langsung menyetujui izin tinggal khusus untuk mereka dan menyuruh mereka menunggu sampai suratnya keluar. Di tempat lain, di sebuah kantor agensi majalah fashion, terlihat Neha yang sedang bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan itu. Dia terlihat menyambut atasannya yang bernama M. Di ruangan, M bercerita bahwa dia akan segera resign karena dia menerima tawaran pekerjaan di perusahaan kompetitor. M juga menceritakan bahwa dia sedang mencari sosok penggantinya sebagai kepala redaksi. Mendengar itu, Neha merasa ada peluang untuk posisi yang ditinggalkan oleh M. Dia lalu mengundang M untuk makan malam dan berkata dia tinggal bersama dua orang hombreng di apartemennya agar menarik perhatian M yang memang dasarnya udah belok. Di lain tempat, Sam merasa panik karena dia lupa dia menaruh alamat ibunya di London sebagai alamat surat menyurat. Jelas saja ibunya yang menerima surat pemberitahuan bahwa anaknya mengajukan pernikahan sesama batang langsung pingsan ketika membaca surat itu. Di rumah, Sam dan Kunal juga semakin bingung karena dimintain tolong sama Neha untuk menemani bosnya makan malam karena jabatannya dipertaruhkan di sini. Tak lama M datang. Konyolnya, Sam yang sudah pasrah keluar dengan gaya yang nyeleneh dan langsung merayu M. Tetapi tidak dengan Kunal yang terlihat tidak suka dengan sandiwara mereka. Tetapi tak lama bel rumah berbunyi. Pada saat Kunal membuka pintu, berdiri petugas imigrasi yang sebelumnya. Di sini petugas Javier yang kelihatannya naksir sama Kunal berpura-pura sedang melakukan sidak karena dia ingin membuktikan bahwa Sam dan Kunal emang benar-benar pasangan hombreng. Karena banyak penipuan imigrasi yang memalsukan identitas mereka sebagai hombreng agar mereka lebih mudah mendapatkan izin tinggal. Merasa izin tinggalnya terancam dicabut, Kunal yang panik akhirnya bersedia mengikuti sandiwara Sam untuk menjadi bandeng presto tulang lunak untuk sementara sampai semua alien itu pergi. Akhirnya mau tidak mau mereka harus mengikuti keinginan para om-om tulang lunak itu untuk berpesta liar. Bukan kembali untuk membela kebenaran. Masa depan bagi bumi yang tercinta. Tetapi sialnya terdengar lagi suara bel. Kali ini ibunya Sam yang tiba-tiba muncul dan langsung pingsan ketika melihat anaknya sedang bersama om-om gemes. Saat bangun ibunya berkata, "Nah, ibu barusan bermimpi. Kamu diemek-emek sama lumba-lumba darat."
dan tiba-tiba si lumba-lumba itu muncul di sebelahnya. Di sini ibunya malah menjadi histeris ketika kekhawatirannya ternyata benar. Anak semata wayangnya malah belok. Dia langsung masuk ke kamar. Beberapa hari ibunya tinggal di Miami. Semakin dia salah paham bahwa anaknya emang benar-benar udah parah beloknya. Bahkan malam-malam, ibunya menjadi dukun dadakan agar setan di anaknya keluar. Kocak nih emak-emak. Beberapa hari kemudian di kantor Neha, emang mengadakan perpisahannya dan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala redaksi. Neha terlihat sangat exciting karena dia sudah mengira dialah yang akan menapati posisi itu. Tetapi ternyata yang memilih orang lain yang bernama Abimanyu. Melihat itu, jelas saja Neha sangat kecewa. Sesampainya di rumah, Neha terlihat kesal dan menangis. Ibu Sam yang melihat itu mencoba menghiburnya dan mengatakan, semua akan baik-baik saja nak. Dan dari segala sesuatu yang menyedihkan, pasti tersembunyi sesuatu yang menyenangkan. Mendengar itu, Neha akhirnya tersenyum. Tetapi Neha kemudian berkata, Bibi, kau bisa berbicara seperti itu agar aku tidak merasa sedih. Tetapi aku mohon, kau juga bisa mengatakan hal yang sama kepada anakmu. Dia sangat mencintai Kunal dan dia ingin restu darimu. Neha yang mengira Sam dan Kunal itu memang hombrek beneran, memohon kepada Ibu Sam untuk mempertimbangkan permintaannya. Keesokan harinya, Abi memanggil Neha ke ruangannya. Dia meminta Neha untuk membuat proyek peragaan busana untuk majalahnya. Abi memberikan waktu 2 minggu untuk Neha menyelesaikan semuanya, karena Abi tahu Neha memang sangat kompeten di bidang itu. Di sini Neha memang tidak suka dengan Abi karena merebut posisinya, malah marah-marah dan berkata bahwa Abi sengaja memberikan pekerjaan yang tidak bisa dia selesaikan, sehingga Abi memiliki alasan untuk memecatnya kelak. Malam harinya, Ibu Sam akhirnya sadar dan merestui anaknya bersama Kunal, walaupun mereka sama-sama punya pedang di pinggang. Sam jelas saja kaget melihat ibunya tiba-tiba berubah dan bingung harus berkata apa lagi. Di sini, ngeheknya si Kunal malah dengan cengar-cengir mengiyakan restu dari Ibu Sam. Setelah memberikan restu, Ibu Sam kemudian meninggalkan anaknya untuk pulang ke London. Kemudian, Sam, Kunal, dan Neha pergi ke tepi pantai. Di sini, Neha curhat bila dia ikut bahagia karena dua sahabatnya ini sudah mendapatkan restu. Tetapi saat ini dirinya sedang kacau karena bosnya memberikan kerjaan yang tidak mungkin dia selesaikan dalam 2 minggu. Di sini, Sam dan Kunal berniat membantu Neha dan berkata, mari kita buktikan siapakah bosnya sekarang. Dan mereka pun berpelukan, Teletubbies. Keesokannya, mereka mulai membantu proyek Neha. Tetapi di sini Sam dan Kunal malah semakin menyukai Neha. Di satu sisi, mereka menyembunyikan rasa sukanya kepada Neha. Tetapi di sisi yang lain, mereka tersiksa karena harus menahan rasa cintanya. Tak terasa 2 minggu pun berlalu. Neha berhasil merealisasikan peragaan busana yang ditugaskan oleh Abi. Tetapi pada saat penghargaan di atas catwalk, Abi langsung menggandeng Neha dan dengan spontan mengatakan bahwa semua ini bisa terjadi karena kerja keras dari wanita yang sangat luar biasa. Dia berterima kasih ke Neha dan mempersilahkan Neha untuk mendapatkan semua pujian dari penonton. Di sini terlihat Abimanyu yang mulai suka dengan Neha. Keesokannya, Neha yang sedang berjalan-jalan di taman tak sengaja menyenggol bocah dan menjatuhkan es krimnya. Karena merasa bersalah, Neha kemudian mengganti es krim bocah itu. Ternyata bocah itu adalah anak dari Abimanyu yang bernama Fer. Setelah melihat kebaikan Neha, Abimanyu mengajak Neha berjalan di taman. Dia mengatakan bahwa dia sudah bercerai dengan istrinya dan saat ini menjadi orang tua tunggal. Di sini sudut pandang Neha kepada Abimanyu mulai berubah dan mulai respek ke Abi. Di tempat lain, Kunal mengabari Sam bahwa dia ada pemotretan di luar kota untuk seminggu ke depan. Mendengar itu, Sam merasa inilah peluang untuknya agar bisa lebih dekat dengan Neha. Sam merencanakan sebuah kejutan dengan membawa Neha ke taman bermain di malam hari. Dan dia juga memberikan sebuah album yang berisi foto-fotonya dengan Neha ketika mereka bersama. Sam mengatakan dia ingin bersama dengan Neha sampai tua. Tetapi di sini Neha menganggap Sam sebagai sahabat hombrengnya yang sangat berarti. 1 minggu pun berlalu. Di sini mereka bertiga berjalan-jalan di sebuah mall. Pada saat Neha hendak mencoba pakaian, Sam berniat mengutarakan perasaannya bahwa dia bukan Holmes dan dia sangat menyukai Neha. Tetapi ternyata Sam salah kamar. Dia malah menembak Neha di depan kamar ganti Kunal.
dan jelas saja Kunal langsung menariknya ke dalam karena dia juga suka sama Neha. Perdebatan mereka pun tidak bisa dihindari. Mereka malah membuat situasi menjadi lebih parah ketika Neha melihat pose yang tidak baik untuk kesehatan mata. Karena Neha yang marah, Kunal menawarkan gencatan senjata karena besok Neha ulang tahun. Dia mengatakan dia sudah mempersiapkan acara kejutan di sebuah kafe dan meminta Sam datang jam 9 malam besok. Keesokan harinya, Sam langsung menuju kafe yang dimaksud. Tetapi malah dia yang mendapatkan kejutan karena dia masuk ke sebuah klub stripper yang penuh dengan tante-tante gemes. Melihat Sam, para tante-tante gemoy itu langsung menyantap Sam yang gak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, ternyata Kunal sudah mempersiapkan sebuah dinner privat dengan Neha. Dia juga mempersiapkan bioskop outdoor yang memutar film Kuce Kuce Hotahe. Dan membayar bocah untuk membuat hujan buatan agar lebih mirip dengan filmnya. Besok paginya, Tante Sita dan Sam yang pulang dari klub dengan penampilan Sam yang porak-poranda karena menjadi rayahan tante-tante gemoy, melihat Kunal yang menjebaknya. Sam langsung memukul Kunal dan mereka pun berkelahi. Di kantor, Neha kebingungan bagaimana cara mendamaikan kedua sahabatnya ini. Tak lama, Abi muncul dan mengajak Neha untuk menemaninya di lelang amal malam ini. Neha sebenarnya sangat ingin, karena sekarang Neha sudah ada hati ke Abi. Tetapi, karena dia masih memikirkan Kunal dan Sam, akhirnya dia menolak. Akan tetapi, Abi malah berkata, bagaimana bila mengajak sekalian temanmu, biar rame. Malamnya, Neha mencoba mendamaikan mereka berdua. Tetapi, di sini Sam malah mengatakan bahwa dia marah karena Kunal berselingkuh dengan Rostom, pelatih gymnya. Di sini saya mencoba balas dendam kepada Kunal. Mereka malah kembali berdebat sehingga tanpa sengaja mereka malah merusak patung yang sedang dilelang. Sebagai gantinya, akhirnya Sam dan Kunal malah dilelang di pelelangan itu. Awalnya mereka nggak laku, tetapi ketika dua orang playboy konyol ini beraksi dan menari, harga lelang mereka perlahan naik. Dan pelelangan itu malah berubah menjadi pesta barbar. Dan yang terakhir menawar dan memenangkan lelang adalah Neha. Neha berkata bahwa mereka berdua tidak boleh dimiliki oleh orang lain karena mereka adalah sahabat yang berarti untuknya. Dan mereka pun kembali berjoget. Tak lama, Abi datang. Melihat Abi dan Neha yang sedang dekat, akhirnya Sam dan Kunal berdamai. Tujuan utama mereka saat ini adalah menyingkirkan Abi. Keesokannya, Kunal membuat pesta di rumah Abi tanpa seizinnya, dan mereka berdua mengatakan bahwa akan membantu Abi untuk mendapatkan Neha. Tetapi di sisi lain, dia malah memberikan masukan yang bertolak belakang dengan keinginan Neha. Ketika Neha bilang, Abi itu orangnya keren loh, penampilannya selalu modis. Besoknya, Abi datang menjemput Neha dengan baju yang konyol karena termakan omongan dua playboy cap kipas angin. Ketika Neha bilang, Abi itu orangnya sopan. Besoknya, Abi malah menjadi kurang ajar. Ketika Neha bilang, bulu dada Abi tuh maco banget coy. Besoknya, Abi langsung disuruh waxing untuk menghilangkan hutan di dadanya. Ketika Neha bilang, Abi itu orangnya gentleman banget. Besoknya mereka bilang ke Abi bahwa Neha suka cowok yang bad boy. Dan sialnya, Abi kembali termakan omongan dua playboy karbitan ini. Dan ketika mereka mau makan malam, bukannya membukakan pintu untuk Neha, Abi malah menutupnya dengan kencang sehingga Neha kejengkang jatuh. Merasa Abi sudah sangat aneh, Neha marah dan meninggalkan Abi. Tetapi Abi mengejar dan menjelaskan semuanya. Aku sebenarnya malu pakai pakaian badut kayak gini, mencukur bulu dada, bahkan bertingkah menyebalkan, semua demi menarik perhatianmu karena aku suka sama kamu. Neha kemudian menangis. Abi lalu berkata, please Neha, jangan menangis demi diriku. Neha kemudian menjawab, bangke, siapa juga nangisin lu? Mulut gua sakit kejedot pintu tadi anjing. Malam harinya, Neha memanggil Sam dan Kunal. Dia marah besar karena telah memberikan saran sesat ke Abimanyu. Neha meminta mereka semua berkata jujur bahwa sebenarnya mereka tidak saling mencintai kan.
Neha sangat kecewa karena dia sudah menganggap Sam dan Kunal sebagai sahabat sejatinya. Anak alay biasanya bilang BFF, best friend forever. Merasa sandiwaranya telah ketahuan, Sam dan Kunal akhirnya hendak mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan hombreng. Tetapi sebelum mereka bicara, Neha malah memotong dan berkata, "Kenapa kalian nggak bilang kalau sebenarnya kalian juga naksir sama Abimanyu?" Menyadari Neha salah paham, Sam dan Kunal berkata, "Neha yang baik, makan tuh Abi, nggak doyan gua." Dan Neha kembali tersenyum karena gebetannya nggak jadi diambil oleh Sam sama Kunal. Merasa rencana mereka masih belum gagal, mereka malah merencanakan rencana ke next level. Mereka datang menemui Fer dan mengatakan, "Bila kamu punya ibu tiri, kamu bakalan ditaruh di panti asuhan." Jelas aja nih bocah langsung kena mentalnya. Mereka juga bilang, "Nanti kalau ayahmu mau pergi, kamu pura-pura sakit aja ya." Siangnya, Abi membatalkan makan malam bersama Neha karena Fer tiba-tiba sakit, dan rencana pertama mereka pun sukses. Keesokan harinya, Neha bercerita kepada Kunal bahwa Abi semalam mengutarakan perasaannya dan mengajaknya untuk nonton basket besok bersamanya dan Fer. Di sisi lain, Sam menelpon Fer dan berkata, "Besok kamu bakal ditinggal di lapangan basket lo, soalnya ayahmu udah punya mamah baru." Beberapa saat kemudian, Neha mendapat telepon dari toko perhiasan yang mencari Abi. Tetapi karena Abi tidak ada di tempat, Neha mengatakan, "Bicara aja sama saya." Toko itu menanyakan pesanan cincin Abimanyu mau dikirim ke kantor atau ke rumah. Neha langsung GR dan mengira cincin itu untuk melamarnya. Tak lama di pertandingan basket, Abi izin sebentar. Neha mengira Abi akan mempersiapkan lamarannya. Fer tiba-tiba ingin pipis dan meminta Neha untuk mengantarkannya. Di sini, Neha meminta Fer untuk menahannya sebentar karena dia takut ketika Abi melamarnya mereka malah nggak ada. Karena terus merengek, akhirnya dengan refleks, Neha malah membentak Fer hingga dia ketakutan. Tak lama, dua playboy datang. Di sini, Neha mengatakan bahwa dia merasa Abi akan melamarnya di sini. Tetapi Sam dan Kunal terlihat tidak senang dan berkata jangan menerima lamarannya. Di tempat duduk, Abi bicara kepada anaknya bahwa dia akan memberikan mama baru ke Fer. Tetapi Fer malah menangis dan berkata, "Papa jangan buang aku akan menjadi anak yang baik, tidak nakal, rajin menabung, dan aku tidak ingin mama baru. Tante Neha itu galak loh." Dan di belakang panggung, saya malah terbawa emosi dan berkata bahwa mereka menyukai Neha. Kunal juga menambahkan bahwa mereka tidak hombreng dari awal. Mendengar itu, Neha merasa syok dan kecewa. Kemudian di layar videotron muncul lamaran Abi. Tetapi di sini Abi malah berkata, "Maaf Neha, aku tidak bisa mengajakmu menikah. Anakku lebih penting." Dan mereka berpelukan sebagai tanda perpisahan. Sesampainya di rumah, Neha yang sangat kecewa meminta Sam dan Kunal untuk segera pergi dari rumahnya, dan persahabatan mereka berakhir sampai di sini. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya merasa ada yang kurang. Mereka terus memikirkan kesalahan mereka masing-masing. Sam dan Kunal pisah dari kos-kosan. Neha mengundurkan diri dari perusahaan. Beberapa hari kemudian, berkas izin Sam dan Kunal akhirnya resmi keluar. Di sini Kunal berterima kasih ke Sam karena idenya menjadikan mereka hombreng membuat dia mendapatkan izin tinggal. Dan yang lebih penting, dia mendapatkan sahabat sejati, Sam dan Neha. Di sini mereka akhirnya sepakat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sebuah klub, Neha melihat dua sosok yang menyebalkan. Tetapi Sam dan Kunal mencegatnya dan berkata bahwa mereka sangat menyesal. Mereka juga mengundang Abi agar bisa menjelaskan semuanya. Ketika Sam dan Kunal menceritakan semuanya, Abi dan Neha malah semakin marah. Abi bahkan mengancam akan melaporkan polisi bila sampai mereka berani mendekati Fer lagi. Di sini Kunal dan Sam mengatakan akan melakukan apapun dah pokoknya agar mereka berdua mau memaafkannya. Di sini Abi meminta Sam dan Kunal untuk tukeran iler di depan umum sebagai pelajaran karena mereka berpura-pura menjadi hombreng. Awalnya mereka nggak mau dan nggak tega tukeran iler. Om aja nggak tega liatnya. Tetapi karena ingin menebus kesalahannya, akhirnya mereka tukeran iler dengan amat manja. Baru kali ini Om ngerekap film, lihat tukeran iler malah Omnya enek. Sabar, kalau nggak demi konten nggak bakal deh. Melihat kesungguhan Sam dan Kunal, akhirnya Neha memaafkan keduanya. Tak hanya itu, mereka berdua melamarkan Neha kepada Abimanyu. Dan mereka pun akhirnya bahagia. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, masih ada scene post after credit nih.
Di sini, 3 sekawan sedang nongkrong. Neha bertanya, "Kalian bener-bener bukan hombreng kan? Soalnya pas kemarin kalian tukeran iler, kok liatnya menjiwai banget ya?" Dan dia meninggalkan Sam dan Kunal yang saling tatap-tatapan. So, bagaimana dengan film ini? Temanya memang, ya sudahlah. Sebelumnya, Om minta maaf kalau ada kata-kata Om yang kurang berkenan untuk teman-teman yang memang berorientasi sesama jenis. Tidak ada unsur menghina atau merendahkan. Semata-mata ini hanya sebagai hiburan semata. So, jangan dibawa baper ya. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Bir Milatihai. Bye-bye.